Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji non-parametrik dan langkah-langkahnya dalam penggunaan aplikasi SPSS. Jadi uji non-parametrik adalah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Uji statistik juga disebut sebagai statistik bebas sebaran. Uji non-parametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi berdistribusi normal. Statistik non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal, karena pada umumnya data berjenis nominal dan ordinal tidak menyebar normal. Dari segi jumlah data, pada umumnya statistik non-parametrik digunakan untuk data berjumlah kecil, N lebih kecil dari 30. Nah, dalam uji non-parametrik ada yang namanya korelasi uji Kendall-Stone. Korelasi uji Kendall-Stone, yang mana uji ini adalah uji statistik non-parametrik dengan skala pengukuran data sekurang-kurangnya datanya ordinal. Korelasi Kendall-Stone digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian, yakni apakah ada perbedaan tingkat kesesuaian ranking antar dua variabel yang diamati. Nah, kita langsung saja pada langkah-langkahnya dalam aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya contoh yang akan kita uji ini adalah uji korelasi Kendall-Stone ini mengenai penelitian seorang peneliti yang ingin mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi antar lokasi atau tempat dengan kepuasan nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam KSP Citra Dana. Untuk itu peneliti membagikan kuesioner atau pertanyaan kepada 10 nasabah secara acak, lalu mengumpulkan datanya. Kita sudah punya datanya dan kita letakkan pada Excel. Lalu kita mulai pada aplikasi SPSS. Seperti biasa, kita klik variable view. Pada name kita tulis lokasi dan kepuasan. Pada desimal kita ubah menjadi angka 0. Dan pada bagian label kita tulis lokasi dan kepuasan nasabah. Pada bagian measure kita pilih ordinal. Lalu kita pindah ke data view. Situ ada lokasi dan kepuasan. Kita pindah ke Excel, yang mana sudah ada data yang sudah kita siapkan tadi mengenai lokasi dan kepuasan nasabah. Kita pilih kode-kode dari hasil jawaban mereka, lalu kita paste di lokasi dan kepuasan. Selanjutnya kita klik Analyze pada bagian atas. Lalu kita pilih Correlate. Lalu Bivariate. Lalu kita pindahkan bagian lokasi dan kepuasan ke bagian sebelah kanan variables. Lalu kita ubah correlation coefficient menjadi Kendall-Stone. Kita checklist pada bagian itu. Lalu oke.
Kita tunggu di sini. Nah, akan muncul data uji dan parametrik. Cara menafsirkan datanya itu ada dengan beberapa cara, yaitu dengan melihat hubungan antara variabel berdasarkan nilai signifikansi dan melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel, lalu melihat arah hubungan antar variabel. Nah, yang pertama kita lihat di sini hubungan antar variabel berdasarkan nilai signifikansi. Nah, kita lihat pada output di sini. Kita ketahui nilai signifikansi itu signifikansi Toelet itu bahwa variabel lokasi dengan kepuasan nasabah adalah sebesar 0,013, yang mana ia lebih kecil dari 0,05. Maka kita simpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan atau nyata antar variabel lokasi dengan kepuasan nasabah. Jika ia lebih dari 0,05, maka artinya hubungan variabel tidak signifikan. Lalu yang kedua, kita lihat keeratan hubungan antara variabel korelasi Kendall atau kita melihat hubungan kekuatan atau keeratan antar variabel. Di sini ada kategori bagaimana cara melihat atau menilainya, menafsirkannya, yaitu nilai koefisien berkorelasi sebesar 0,00 sampai 0,25, artinya hubungan sangat lemah. Lalu jika nilai koefisien korelasi sebesar 0,26 atau sampai 0,50, artinya hubungan cukup. Kalau 0,51 sampai 0,75, artinya hubungan kuat. Kalau 0,76 sampai 0,99, artinya hubungan sangat kuat. Dan jika yang berkorelasi sebesar 1,00, artinya hubungan sempurna. Nah, kita lihat pada tabel output di sini. Kita ketahui bahwa koefisien korelasi antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah itu sebesar 0,743. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel lokasi dan kepuasan adalah kuat, sebagaimana yang telah dikategorikan. Lalu ada tanda bintang yang menunjukkan hubungan yang terbentuk adalah signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,05. Jika ada tanda 2 bintang, artinya hubungan terbentuk signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01. Lalu yang ketiga, melihat arah hubungan antar variabel dalam analisis korelasi. Jadi di sini kita akan melihat apakah hasilnya bernilai positif atau negatif. Nah, pada output di sini kita lihat bahwa koefisien korelasi variabel lokasi dan dengan kepuasan nasabah bernilai positif, yakni sebesar 0,743. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antar variabel, hubungan positif atau searah, yang bermakna jika lokasi semakin nyaman atau memadai, maka kepuasan nasabah akan semakin meningkat. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan secara menyeluruh bahwa hubungan antar lokasi dengan kepuasan nasabah pada koperasi simpan pinjam KSP Citra Dana adalah signifikan, kuat, dan searah atau positif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uji Friedman. Uji Friedman adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih sampel-sampel yang berhubungan. Tujuan melakukan uji Friedman untuk membandingkan median atau lebih populasi dengan menggunakan sampel-sampel yang berhubungan. Nah, langsung saja kita menuju langkah-langkahnya. Nah, di sini ada data yang sudah disiapkan di Excel. Nah, yang ingin kita uji itu adalah mengenai
Seorang mahasiswa yang ingin mengetahui apakah susu bubuk merek Subur Gemuk itu benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang dalam kurun waktu yang ditentukan. Nah, di sini sudah ada data-datanya yang akan kita analisis, kita uji. Pada variable view di name kita tulis awal, lalu seminggu, lalu sebulan, dan setahun. Dan pada bagian desimal kita ubah menjadi angka 1. Pada bagian label kita akan tulis BB awal, lalu BB seminggu, BB sebulan, berat badan maksudnya, dan BB setahun. Nah, pada bagian measure kita ubah menjadi scale. Dan kita masuk ke data view. Nah, situ ada awal, seminggu, sebulan, setahun yang akan kita isi dengan data yang kita siapkan di Excel. Kita copy data, datanya dan pindah ke SPSS kembali, lalu kita paste. Lalu selanjutnya kita akan menguji normalitas dulu sebelum uji Friedman. Jadi uji normalitas ini hanya untuk mengetahui apakah nilai standardized residual dari keempat variabel ini berdistribusi normal atau tidak. Kita klik bagian atas yaitu Analyze, lalu General Linear Model, Repeated Measure. Nah, kita klik, nah akan muncul seperti itu. Dapat kita lihat di sini ada pada tulisan faktor 1 kita ubah menjadi waktu. Dan pada bagian number of level kita ubah menjadi 4 karena yang kita uji ini ada 4 waktu. Lalu kita add, lalu kita klik define, muncul kolom seperti ini. Lalu kita Ctrl A, BB awal sampai BB setahun ke bagian kanan paling atas. Nah, seperti itu. Lalu kita klik save, muncul seperti itu. Kita checklist pada standardize, lalu continue. Lalu terakhir kita klik OK. Setelahnya akan muncul General Linear Model. Pada bagian ini kita keluar dulu dan klik no. Nah, kita kembali ke bagian data view. Di bagian ini kita lihat di sini ada tambahan pada bagian kolom yaitu RE 1 sampai 4. Nah, ada tambahan di bagian ini. Lalu setelah itu kita klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu klik explore. Muncul lagi kotak seperti ini atau kolom seperti ini. Nah, pada standardize kita klik ke bagian dependent list
kita pindahkan ke bagian dependent list. Lalu kita klik plot. Pada bagian ini kita checklist. Yang normality ini, normality plot. Lalu continue. Dan oke. Nah, akan muncul explore seperti itu. Nah, kita lihat pada bagian test of normality. Nah, menurut table test of normality ini, kita dapat melihat nilai signifikansi standardized residual for awal itu sebesar 0,012. Nilai signifikan standardized residual of seminggu sebesar 0,003 dan nilai signifikan standardized residual for sebulan sebesar 0,020. Karena nilai signifikansi ketiga variabel tersebut adalah kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel standardized residual for awal, seminggu, sebulan adalah tidak berdistribusi normal. Sementara untuk signifikansi standardized residual for setahun sebesar 0,380, yang mana ia adalah lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah uji Friedman. Lalu kita klik silang dan no. Kita kembali ke bagian sebelumnya. Lalu kita ke bagian atas yaitu analyze. Kita pilih non-parametric test. Lalu legacy dialog. Lalu key repeated sample. Nah, muncul kolom seperti ini. Sekarang yang kita pindah adalah yang pada bagian berat badan. Kita pindahkan semua, BB awal, BB seminggu, BB sebulan, dan BB setahun. Jika sudah kita seperti ini, lalu kita contreng pada bagian Friedman, lalu kita ke statistik, lalu kita contreng pada bagian ini deskriptif dan quartiles, lalu continue. Lalu setelahnya oke. Nah, akan muncul data akhir, hasil akhir. Nah, jadi ini adalah hasil interpretasi output uji Friedman. Nah, pada deskriptif statistik di sini kita dapat melihat ringkasan tabel ataupun informasi yang dapat kita peroleh dari ringkasan tabel di sini. Nah, informasi yang dapat kita peroleh yaitu nilai N atau banyaknya responden yang dipakai, lalu min atau nilai rata-rata dari masing-masing pengukuran berat badan untuk 4 waktu yang diteliti sebelumnya. Lalu nilai standar deviation atau standar deviasi untuk BB awal, seminggu, sebulan, dan setahun. Lalu ada juga informasi tentang berat badan minimum dan maksimum untuk masing-masing waktu pengukuran. Lalu persentase median untuk masing-masing waktu pengukuran berat badan.
kita dapat melihat sendiri pada tabelnya hasilnya. Lalu kita lihat pada tabel yang di bawahnya, Friedman test. Nah, pada tabel ini menunjukkan rata-rata berat badan dalam bentuk ranking, di mana berat badan paling besar berada di waktu pengukuran BB setahun setelah rutin meminum susu bubuk merek Subur Gemuk. Lalu kita lihat pada bagian bawah itu ada tabel statistik. Nah, yang mana tabel ini adalah tabel terpenting dalam uji Friedman. Ada beberapa tahapan untuk melakukan interpretasi, yaitu membuat hipotesis atau dugaan penelitian, melihat dasar pengambilan keputusan dalam uji Friedman, dan membuat kesimpulan. Nah, jadi dari dasar pengambilan keputusan dari uji Friedman itu ada dua cara yang dapat kita gunakan sebagai pedoman membuat keputusan, yaitu melihat nilai probabilitas atau signifikansi. Nah, jika nilai assumpsi signifikan itu lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai assumpsi signifikan kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Keputusan uji hipotesis berdasarkan tabel tes statistik di sini diketahui bahwa nilai assumpsi signifikan sebesar 0,000 yang mana kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima, atau dengan kata lain perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa susu bubuk merek Subur Gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Lalu membandingkan nilai chi-square hitung dengan tabel. Nah, pengambilan keputusan berdasarkan tabel tes statistik di sini diketahui bahwa nilai chi-square hitung sebesar 40,587, sementara nilai chi-square tabel ada 7,815. Karena nilai chi-square hitung itu lebih dari chi-square tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan kata lain, ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dengan demikian kita simpulkan bahwa susu bubuk Subur Gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Selanjutnya uji Wilkinson. Nah, jadi uji Wilkinson ini adalah alternatif untuk uji T-data berpasangan T-paired, di mana pada uji Wilkinson data harus dilakukan pengurutan ranking dan kemudian baru diproses. Hal ini berbeda dengan data pada uji T-paired yang bisa langsung diproses karena tipe data uji T-paired yang interval atau rasio. Nah, kita langsung saja menuju langkah-langkahnya. Sebelumnya kita akan menguji pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Nah, peneliti akan meneliti dengan cara pre-test dan post-test. Nah, jadi kita klik variable view. Di sini ada name. Nah, kita isi name ini dengan free. Lalu kita tulis post. Pada bagian desimal kita ubah menjadi angka 0. Dan pada bagian label kita tulis pre-test dan post-test. Nah, sudah seperti ini. Yang lainnya kita biarkan, lalu kita pindah ke data view. Di sini ada pre dan post. Kita masuk Excel, kita ambil data yang sudah kita siapkan tadi. Kita copy. Lalu pindah lagi ke SPSS. Kita paste di pre dan post. Nah, selanjutnya kita ke menu Analyze. Kita klik, lalu kita pilih di sini non-parametric test.
lalu legacy dialog, lalu related sample. Nah, lalu pada bagian ini kita klik Ctrl A. Secara bersamaan kita pindahkan ke bagian test pair. Pada test type kita klik Wilkerson. Lalu kita klik OK. Maka di sini akan muncul Wilkerson Signet Rank Test. Nah, kita akan menafsirkan ataupun membaca dari tes di sini. Di sini ada kolom rank. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilkerson adalah jika nilai assume significant to Toilet lebih kecil dari 0,05 maka HA diterima, dan sebaliknya jika lebih besar dari 0,05 maka HA ditolak. Nah, jadi kita lihat di sini pada kolom rank. Yang pertama itu ada negatif rank atau selisih negatif antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest adalah 0. Baik itu pada nilai N, min rank maupun sum rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan atau pengurangan dari nilai pretest ke nilai posttest. Lalu ada positif rank atau selisih positif, yang mana antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest. Di sini terdapat dua data positif N, yang artinya kedua-dua siswa mengalami peningkatan hasil belajar dari nilai pretest ke nilai posttest. Min rank atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 11,50, sedangkan jumlah ranking positif atau sum of rank adalah sebesar 253,00. Lalu di sini ada ties, ties ini adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Di sini nilai ties adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Nah, selanjutnya pada kolom yang di bawahnya yaitu tes statistik. Berdasarkan output di sini kita ketahui bahwa assume sig to Toilet bernilai 0,00. Karena nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar matematika, pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Nah, selanjutnya masih dalam uji non-parametrik, kita membahas mengenai korelasi Rank-Spearman. Jadi, analisis korelasi Rank-Spearman dapat digunakan untuk menguji hubungan antar variabel penelitian pada statistik non-parametrik atau skala ordinal. Nilai koefisien dan kriteria keeratan hubungan dua variabel yang dipakai dalam analisis ini sama dengan yang digunakan dalam korelasi Pearson. Hanya saja dalam korelasi Rank-Spearman awalnya akan melakukan peringkatan ranking terhadap data yang ada, kemudian baru melakukan uji korelasi. Kita langsung saja menuju langkah-langkah analisis korelasi Rank-Spearman. Nah, kita klik variable view seperti biasa. Lalu kita pada bagian name kita tulis X, lalu Y. Selanjutnya kita tuliskan pada bagian label itu sebagai untuk yang bagian Y-nya kita tulis kualitas produk. Lalu kita tulis pada Y-nya kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita pindah ke data view. Di sini ada X dan Y.
kita ambil data yang sudah kita siapkan di Excel seperti biasa. Lalu kita copy uji eksperimen nilai datanya. Lalu kita masuk ke data view di bagian X dan Y, kita paste di situ. Jika sudah, maka kita klik analyze pada bagian atas. Selanjutnya correlate, lalu bivariate. Nah, pada bagian ini bivariate correlation, kita pindahkan kualitas produk dan kepuasan konsumen pada bagian variables ke bagian kotak kanan. Kita klik panahnya yang di tengah ini. Selanjutnya pada bagian bawah correlation coefficient, di sini kita klik auto contreng pada bagian eksperimen dan pastikan pada bagian bawah to toilet itu tercontreng. Nah, selanjutnya kita klik pada bagian option. Nah, muncul kotak seperti ini. Nah, kita pastikan pada bagian di sini tercontreng di missing values, bagian yang pertama itu tercontreng. Nah, selanjutnya kita klik continue. Selanjutnya oke. Nah, akan muncul nantinya non-parametric correlation, data hasil yang sudah kita uji. Hasil data yang kita lihat di sini, kita dapat melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Nah, di sini diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,838. Artinya, tingkat kekuatan hubungan korelasi antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen itu sebesar 0,838 atau sangat kuat. Tanda bintang di sini ada dua, artinya korelasi bernilai signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01. Nah, lalu kita melihat arah jenis hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Angka koefisien korelasi pada hasil di sini bernilai positif, yaitu 0,838, sehingga hubungan kedua variabel itu bersifat searah atau jenis hubungannya positif. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kualitas semakin ditingkatkan kualitas produk, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat. Lalu kita melihat signifikansi hubungan kedua variabel. Berdasarkan output di sini, kita ketahui nilai signifikansi atau signifikansi to toilet sebesar 0,002 karena nilai signifikansi di sini 0,002 yang mana lebih kecil dari 0,05 atau 0,01. Artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini semua adalah bagian dari uji non-parametrik. Baiklah, mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.